Bisa konten kreator sekaligus influencer Ferry Irwandi merespons soal dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Satuan Cyber TNI. Melalui unggahan akun sosial media pribadinya, Ferry Irwandi memastikan tidak akan kabur dan akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham, ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang lihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warganya. Gitu sih. Ya, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, relawan Jokowi Lovers Krisyanto Yenoni menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut sebagai presiden terbaik sepanjang masa. Ya, hal ini pun dibantah oleh ekonom Iksanuddin Nursi hingga menimbulkan perdebatan panas. Saya bahkan sempat tepuk tangan, tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus jujur dengan fakta itu. Itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCCRP. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Aiman, saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita merasakan. Izin Prof. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Bisa Presiden Prabowo Subianto menelpon Raja atau Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam perbincangan ini, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar, ini pada Selasa 9 September. Momen ini diunggah
Diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Qatar, serta menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah solusi dua negara. Sebelumnya serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Ya, serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Bisa kecaman dunia terhadap Israel makin menggema usai Israel menyerang Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan konsekuensi serius ke Tel Aviv atas serangannya ke Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak senang dengan serangan Israel yang menargetkan para petinggi kelompok Hamas di Qatar pada Selasa waktu setempat. Trump mengatakan serangan yang menewaskan sejumlah anggota Hamas itu berpotensi membuat perundingan gencatan senjata berada di jalur yang tidak pasti. Sebelumnya Trump juga menegaskan keputusan Israel menyerang Doha dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa ada campur tangan Amerika Serikat. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. PBB pun mengutuk tindakan Israel yang menargetkan pimpinan senior Hamas di Doha dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire.
Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata terbaru untuk Gaza. Beberapa ledakan pun terdengar di seluruh kota dengan asap terlihat mengepul di atas distrik Qatar.